Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan bacakan secara bergantian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kami bisa berkumpul untuk memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa mengerti dan menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu keyakinan pada perlindungan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini akan mengajarkan kita ketika kita di dalam bahaya, sesuatu yang mengancam kita. Tentunya kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Maka kita harus datang kepada Tuhan dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita melihat di kitab Mazmur pasal 3 tadi, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kita bisa baca di ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud. Dan Mazmur ini memiliki latar belakang apa yang dialami oleh Raja Daud pada saat dia menulis kitab Mazmur pasal 3 ini. Di situ dikatakan di ayat yang pertama, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, kisah ini ditulis di kitab 2 Samuel pasal 14 sampai pasal 18. Nanti Bapak Ibu kita pergi baca secara lengkap ceritanya. Dan apa yang terjadi sesungguhnya antara Daud dengan Absalom. Absalom ini adalah anak kandungnya Raja Daud sendiri. Dan kalau kita melihat ceritanya, Absalom ini pertama kali disebutkan ketika saudaranya Tamar diperkosa oleh Amnon, lalu Absalom jadi benci kepada Amnon dan dia ingin balas dendam. Dan akhirnya setelah dia buat rencana bagaimana membunuh Amnon dan berhasil, lalu apa yang terjadi? Absalom dia melarikan diri. Dia takut dia akan dibunuh oleh Raja Daud. Dan setelah lewat beberapa tahun kemudian, akhirnya dia kembali dengan seizin daripada Raja Daud. Lalu apa yang terjadi? Absalom dia melakukan hal yang jahat. Bagaimana caranya agar dia bisa mengambil hati rakyat dan mengkudeta ayahnya sendiri yaitu Raja Daud. Firman Tuhan mengatakan 4 tahun lamanya dia selalu setiap pagi dia berdiri di depan pintu gerbang. Dan setiap orang yang datang ada masalah, ada perkara ingin diselesaikan oleh raja, dia tanya dulu sebelum masuk. Dari mana kamu datangnya? Lalu apa masalah kamu? Lalu
Dia mengatakan raja seolah-olah tidak bisa ya menyelesaikan hal itu, tidak punya waktu, tidak peduli. Ya, coba kalau saya sendiri, saya akan bisa menyelesaikannya. Dan dia berusaha bagaimana memberikan jalan keluar. Selama 4 tahun lamanya. Sehingga orang-orang Israel, rakyat, senang sama Absalom. Dan apa yang terjadi? Absalom setelah 4 tahun, dia minta izin kepada Raja Daud. Dia mau pergi mempersembahkan ya korban bakaran. Tetapi sesungguhnya bukan itu. Dia pergi ke Hebron dan dia memanggil orang-orang secara diam-diam untuk mengangkat dia menjadi seorang raja. Dan dia menghasut rakyat ketika ada suara yang menyatakan bahwa ya Absalom sudah menjadi raja di Hebron, maka kalian harus juga ya menyambut dia, kalian harus ya mendukung bahwa Absalom sudah menjadi raja Israel. Nah, ketika hal itu terjadi, Daud mendengar bahwa Absalom dia telah mengangkat dirinya menjadi raja dan rakyat begitu mendukung dia. Maka Daud dia tahu bahwa Absalom datang akan membunuh dia dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dan dia melihat bagaimana rakyat itu sudah condong kepadanya, maka dia takut sekali. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia segera mengatakan, kita harus pergi melarikan diri. Dan akhirnya Raja Daud beserta orang-orangnya harus melarikan diri. Kenapa? Karena takut nanti Absalom datang dengan begitu banyak pasukan dan ditambah lagi orang Israel berhasil menangkap Daud dan membunuh dia. Maka dia melarikan diri. Di sini dikatakan ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini sangat ironis. Kenapa? Karena dia melarikan diri bukan dari musuh yang dia tidak kenal. Bukan dari orang lain, bukan dari bangsa lain, tetapi dari anaknya sendiri yang mengkudeta dia dan juga bahkan menginginkan nyawa dari Raja Daud, ayahnya sendiri. Daud secara manusia dia begitu takut. Takut secara manusia. Takut dia ditangkap oleh Absalom dan dibunuh. Dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Makanya dia mengatakan, kita harus segera melarikan diri. Dia melarikan diri cepat-cepat agar Absalom tidak berhasil menggapai dia. Nah, dalam kondisi yang begitu khawatir ini, begitu takut ini, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Nah, di sini kita melihat yang kedua, Raja Daud dia datang kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, ya Tuhan. Kalau kita melihat ya, di seluruh ayat ini, mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-9, kata Tuhan itu semua ditulis dalam huruf besar. Ini menuju kepada Allah perjanjian. Allah yang setia terhadap janjinya. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Di sini kita melihat bagaimana Daud, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya dia menyebut Tuhan semua huruf besar. Allah perjanjian. Dan di sini dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud menyadari bahwa musuhnya tidak hanya sekelompok orang saja. Selain Absalom dan pasukannya, orang Israel juga sudah berhasil cenderung mendukung Absalom. Dan ini kita melihat bagaimana Daud melihat bahwa begitu banyak musuhnya. Makanya di sini dikatakan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan orang-orang yang dekat dengan dia, salah satunya adalah Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasehat andalan Raja Daud. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan pada zaman Raja Daud dan Absalom, nasihat Ahitofel itu sama seperti petunjuk Tuhan sendiri. Artinya apa? Itu selalu berhasil. Dan selama Raja Daud menjadi raja, penasehatnya itu adalah Ahitofel. Tapi kini Ahitofel juga berkhianat. Dia pergi mendukung Absalom sendiri. Daud mengatakan,
banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bukan hanya datang untuk merebut tahtanya sebagai raja, tetapi juga menginginkan nyawa dari Raja Daud sendiri. Daud, dia datang kepada Tuhan, menceritakan kondisi yang dihadapinya saat itu. Pergumulan, rasa takutnya, dia sampaikan kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. Ayat yang ketiga dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang-orang yang ada di pihak Absalom, mereka sudah yakin sepenuhnya bahwa Daud kali ini pasti akan jatuh. Dia pasti akan mati. Mereka sudah meremehkan dia. Mereka mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Di sini bisa memiliki dua makna, yaitu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, juga bisa bahwa seolah-olah bahwa Tuhan tidak sanggup akan melepaskan Raja Daud dari Absalom. Jadi kita melihat keyakinan orang-orang ini, ya, bahwa Daud saat ini atau kali ini dia pasti akan jatuh. Makanya mereka mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud tidak akan bisa lepas. Cepat atau lambat dia pasti akan terguling dari tahtanya dan dia pasti akan mati binasa di tangan Absalom. Kita melihat keyakinan orang-orang jahat ini begitu meremehkan, bahkan mereka berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup lagi menolong Raja Daud, ya, karena begitu banyak pasukan yang berada di pihak mereka. Tetapi kita melihat Raja Daud, dia bukanlah seorang yang ketika menghadapi kesulitan ataupun bahaya yang mengancam nyawanya, lalu dia putus asa begitu saja. Dia tidak menyerah begitu saja. Dalam kondisi yang begitu menakutkan ini, pada umumnya manusia akan berserah saja. Ya sudah, terjadilah apa yang terjadi. Ya. Tidak ada pengharapan lagi. Tapi Daud beda. Yang keempat dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Daud menyatakan imannya kepada Tuhan. Menyatakan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia mengatakan, engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bukan pasukannya, meskipun kita melihat Yoab yang adalah panglima perang masih di pihak dia, dan beberapa pasukan-pasukan yang hebat masih ada di pihak dia. Tapi Daud tidak pernah bersandar kepada manusia. Dia tidak mau mengandalkan manusia. Tuhanlah dikatakan di sini perisai yang melindungi aku. Nah, kalau kita melihat pada zaman itu, perisai itu begitu penting dalam peperangan. Perisai itu untuk menangkis, ya, untuk melindungi kita dari senjata-senjata, apakah itu anak panah, apakah itu tombak, apakah itu pedang. Perisai itu begitu penting supaya kita ini terlindungi. Dan Daud menggambarkan Tuhan itu seperti perisai yang membentengi dia, yang melindungi dia dari bahaya, dari ancaman. Dikatakan Tuhan bukan manusia, bukan juga kehebatannya sendiri, tapi pribadi Tuhanlah. Makanya dikatakan engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan, engkaulah perisai yang melindungi aku. Saudara-saudara, kadang-kadang manusia atau kita sendiri, ketika kita panik sekali, kita langsung memandang kepada manusia, kepada orang lain, untuk menjadi tempat perlindungan kita, sandaran kita. Karena kita begitu panik, atau mungkin kita sudah putus asa. Tapi Daud mengatakan, Tuhan, engkaulah yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku
dan yang mengangkat kepalaku. Nah, di saat ini Raja Daud, kita melihat dia harus meninggalkan tahtanya dengan kepala yang menunduk ke bawah, dengan tangisan. Dia harus melarikan diri. Ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar menjadi penghinaan. Raja dia harus cepat-cepat melarikan diri. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan, waktu dia bertemu dengan Simei itu keluarga daripada Saul. Simei itu mengutuki dia, bahkan menyebut Daud itu adalah orang dursila. Dan dia mengatakan, kamu akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan karena perbuatan kepada keluarga Saul. Hai orang dursila. Bagaimana Daud itu benar-benar tidak ada kehormatannya, tidak ada kemuliaannya lagi. Raja Israel sekarang begitu rendah sampai rakyatnya sendiri memanggil dia orang dursila. Tak ada lagi mukanya, dia harus tunduk ke bawah. Tapi Daud dia mengatakan, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kehormatannya itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang akan kembali memulihkan keadaannya. Tuhanlah yang akan mengembalikan posisinya, kehormatannya. Bahkan yang akan mengangkat kepalanya kembali. Kalau saat ini dia harus tunduk ke bawah. Begitu dengan dalam keadaan tangisan dan juga dihina, diejek. Tetapi dia percaya Tuhan akan mengangkat kepalanya kembali. Akan mengembalikan kehormatannya kembali. Bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Nah, inilah iman, pengharapan Raja Daud hanya kepada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, ini tidak hanya sekedar dia menyatakan iman, tapi kita melihat bagaimana Daud sungguh-sungguh yakin akan perlindungan Tuhan. Sungguh-sungguh yakin 100%. Dari mana kita tahu? Lihat ayat yang ke-6. Dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kita sudah tahu latar belakang kondisi yang dihadapi oleh Raja Daud. Benar-benar menakutkan. Dan juga dia dihina. Secara manusia kita tidak akan pernah memiliki rasa tenang. Kita akan panik, kita tidak akan bisa tidur. Coba kalau kita memiliki masalah, kita terpikirkan terus. Bahkan kalau orang bicara sama kita, kadang-kadang tidak ada connect terhadap pembicaraan orang. Kenapa? Kita masih merenung, memikirkan masalah itu. Kita kadang-kadang jalan, beda dengan hari-hari yang lain yang penuh ceria. Kali ini terasa sekali beban berat. Masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita. Misalnya contoh, tiba-tiba kita di PHK, kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan kita. Bisakah kita hari itu besoknya ceria? Tak bisa. Kita pasti akan benar-benar terasa mukanya itu beda. Tak bisa tidur. Karena kenapa? Apa yang kita pikirkan? Besok mau makan apa? Bagaimana dengan uang sekolah anak saya? Saya sekarang tidak punya pekerjaan. Daud jauh lebih daripada itu kondisi yang dihadapinya. Ini ancaman nyawa terhadap dia. Dan dia sudah merasakan penghinaan orang lain juga. Secara manusia harusnya dia tidak bisa tidur. Dia harusnya panik, khawatir terus-menerus. Tetapi Daud sebaliknya tidak. Kenapa? Karena Daud begitu yakin sepenuhnya akan perlindungan Tuhan. Ketika dia berharap sama Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dia yakin Tuhan tidak tidur, Tuhan segera bertindak, Tuhan pasti akan menjaganya. Makanya dinyatakan keyakinannya itu dengan mengatakan, aku membaringkan diri. Artinya dia bisa tidur dengan tenang. Dia bisa tidur. Kalau orang yang takut sekali, tak akan bisa tidur itu.
Tapi dia di sini dikatakan, aku membaringkan diri. Dia akan bisa beristirahat, tidur pada malam itu, tanpa khawatir, walaupun kondisinya itu benar-benar genting, tapi dia bisa tidur dengan tenang. Dan dikatakan, ya, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan dia juga percaya Tuhan akan melindungi dia sampai dia bangun pun, dia akan bangun dengan baik. Tanpa ada rasa beban yang menakutkan, yang benar-benar dia takuti sekali. Tidak ada. Wah, ini adalah sebuah keyakinan yang luar biasa dari Raja Daud. Saya membaca ayat firman Tuhan ini ya. Wah, saya sendiri benar-benar salut ya dengan Raja Daud. Kita manusia ya, secara khusus saya sendiri ya tidak akan bisa seperti Raja Daud ini. Jangankan ancaman nyawa, masalah hidup sehari-hari kita saja ketika ada masalah, kita itu sudah tak bisa tenang. Tapi Daud karena dia benar-benar yakin terhadap pemeliharaan Tuhan, dia bisa tidur dengan tenang. Dan dia pun yakin dia bisa bangun dengan baik tanpa ada rasa kekhawatiran. Karena Tuhan ada menjaga dia. Tuhan melindungi dia. Dikatakan, sebab Tuhan menopang aku. Menopang artinya menunjang ataupun menyokong. Ya, seperti dia tahan kita ya, supaya Daud itu tidak sampai jatuh. Supaya dia tetap bertahan dan bisa melewati kesulitan itu, bahaya yang begitu besar. Dan Tuhan ada yang menopang dia, yang membuat dia bertahan untuk melewati masa-masa sulit. Itulah Raja Daud. Makanya di sini dikatakan, aku bangun sebab Tuhan menopang. Ayatnya yang ketujuh dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Puluhan ribu orang. Ini bukan hanya 100 orang. Ya. Bukan hanya 300 orang, bukan hanya 1000 orang. Puluhan ribu orang. Dan kalau kita memang melihat nantinya dalam peperangan, Absalom dan juga orang-orang di pasukannya, mereka membawa ya semuanya lebih daripada 20.000 orang untuk pergi berperang melawan Daud. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut. Tidak takut. Kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi meskipun anggaplah pasukan itu sudah mengelilingi dia. Sudah mengepung dia. Kalau secara manusia sudahlah, mau kemana lari? Tak bisa lari lagi, udah menyerah saja. Takut. Tapi kita melihat Daud mengatakan, aku tidak takut. Sama sekali tidak putus asa. Kenapa? Karena dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Sehebat apapun manusia. Dan Daud itu punya pengalaman ya, dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa berperang melawan Goliat. Secara manusia dia tidak akan bisa menang melawan Goliat. Goliat itu seorang prajurit. Belum lagi fisiknya, belum lagi senjata yang dia bawa. Daud hanya seorang penggembala domba. Tubuhnya lebih kecil dan tidak pernah memakai alat-alat senjata. Bahkan waktu dipakaikan kepada dia, merasa ini justru membebani dia. Secara manusia, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat? Tetapi karena Daud, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia bisa mengalahkan Goliat. Bahkan dalam pertempuran berlaksa-laksa dia mengalahkan musuhnya. Daud bisa menang. Makanya di sini dikatakan, walaupun puluhan ribu mengepung aku tidak takut. Kenapa? Karena dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan, perlindungan Tuhan, ya pertolongan daripada Tuhan. Disinilah Daud menunjukkan ya keyakinannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku,
Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini seperti desakan, permohonan. Tuhan segera bangkit. Jangan berdiam diri. Segera bertindak ya Tuhan. Dikatakan tolonglah aku. Lepaskan aku dari kesulitan ini. Dan dikatakan Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud yakin Tuhan bisa, mampu melakukannya. Kenapa? Karena dalam sejarah, dalam dalam kehidupan Raja Daud, semua musuh-musuh yang pernah dihadapi bukan karena kehebatan Raja Daud bisa menang, tapi Tuhanlah yang memukul rahang semua musuh, yang mematahkan gigi orang-orang fasik. Maka kalau Tuhan sekarang bertindak, Tuhan pasti bisa melepaskan dia. Jadi dia memohon supaya Tuhan segera bertindak ya Tuhan. Dan dikatakan ayat ke-9, dari Tuhan datang pertolongan. Bukan dari manusia, tetapi hanya datang daripada Tuhan. Lalu kita bertanya sekarang, apakah keyakinan Raja Daud ini benar-benar ada hasilnya? Atau pada akhirnya sia-sia saja? Nah, kalau kita membaca kisah 2 Samuel pasal 14 sampai 18. Daud itu dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dua hal. Pertama, waktu Daud dia melarikan diri dan dia tahu Ahitofel sudah berada di posisi Absalom. Firman Tuhan mengatakan Daud berdoa, Tuhan gagalkanlah nasihat daripada Ahitofel. Jangan sampai itulah yang didengarkan oleh Absalom. Lalu dia mengutus Husai, pergi. Kamu seolah-olah kamu sudah bersama dengan dia dan kamu kasih nanti nasihat sama dia, ya, yang tujuannya untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Dan itu berhasil. Pada akhirnya Absalom tidak mau mendengarkan nasihat Ahitofel. Ahitofel menyarankan Absalom, izinkan saya malam ini saja, ya, kumpulkan berapa ribu orang, kejar Daud selagi dia masih lemah, masih dalam kesedihan, biar kami pukul habis mereka. Pasti kalah. Itu nasihat Ahitofel. Tapi Husai mengatakan, oh jangan. Kalian tahu Daud itu seorang prajurit hebat dan dia punya orang-orang besar. Bagaimana ya kalau kita biarkan dulu, tapi kita kumpulkan pasukan begitu banyak dari Dan sampai Berseba. Baru kita serbu dia dan pasti akan kalah. Dan itu akan memberikan kesempatan bagi Raja Daud dan orang-orangnya untuk bisa lari jauh dan mempersiapkan diri, memulihkan keadaan mereka. Nah, dari pertolongan pertama ini, nasihat Ahitofel digagalkan. Pertolongan kedua, waktu terjadi pertempuran. Dan firman Tuhan mengatakan, berapa orang yang meninggal? 20.000 orang. 20.000 orang dari pasukan Absalom itu tewas dan dipukul mundur oleh pasukan Daud. 20.000 orang. Saya pikir-pikir 20.000 orang itu banyak sekali. Gereja kita saja kalau ulang tahun paling hebat 300 orang. Kita merasa sudah banyak orang yang datang. Ya kira-kira 300 orang. Tapi bayangkan 20.000 orang, artinya apa? Hampir 70 kali lipat banyak. 20.000 orang. Dan tidak hanya sampai di situ, Absalom sendiri akhirnya juga ikut dibunuh. Walaupun sebenarnya Daud tidak menginginkan kematian Absalom. Dia sudah pesan kepada prajuritnya. Tapi kebandelan daripada Yoab ini, dia pergi bunuh Absalom. Absalom mati, tewas. Dan akhirnya Daud dia kembali lagi kepada tahtanya. Jadi Daud yakin sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menjaga dia, memberikan pertolongan itu. Daud tidak pernah bimbang akan pertolongan daripada Tuhan. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Nah, dalam kondisi sekarang ini memang kita tidak mengalami
apa yang dialami oleh Raja Daud. Pada umumnya kita tidak merasakan ancaman nyawa. Ya. Kita masih bisa hidup sehari-hari seperti biasa. Ya. Menjalankan kegiatan. Tak ada sesuatu yang benar-benar mengancam nyawa kita seperti Raja Daud. Tetapi kalaupun hal itu terjadi, kita harus berserah kepada Tuhan. Dan kita harus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Tetapi tidak ada rasa keraguan bahwa Tuhan mampu menjaga kita. Sehebat apapun manusia dalam mengancam nyawa kita, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, dalam hal lain juga, mungkin dalam kesusahan kita. Nah, ini yang sering kita hadapi. Dalam hal kesulitan, kebutuhan kita, atau biaya-biaya, ya, keluarga kita, atau apapun masalah dalam usaha kita. Tentunya hal ini juga membuat kita jadi panik, takut. Bisa juga membuat kita tidak bisa tidur dengan tenang. Maka hal ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita seperti Raja Daud. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan pertolongan kita satu-satunya. Dan mari kita juga punya iman seperti Raja Daud. Keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun, seberat apapun masalah di dalam usaha kita. Atau masalah dalam keluarga kita. Atau apapun itu. Mari kita juga seperti Raja Daud. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita pada waktu. Meskipun seolah-olah tidak ada pengharapan. Meskipun waktunya begitu lama. Tapi kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita meragukan Tuhan, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi mari kita tenangkan hati kita. Karena Tuhan ada sebagai pertolongan bagi kita. Dan kita benar-benar yakin. Kalau Tuhan berkehendak, Dia bisa sanggup melepaskan kita. Jadi Bapak Ibu, persekutuan doa Selasa adalah persekutuan di mana kita datang berdoa, datang memohon. Maka apa yang menjadi pergumulan kita sekarang ini? Apa yang menjadi kesulitan kita sekarang ini? Tentunya kita datang untuk mendoakan. Tapi waktu kita doakan, kita harus punya keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ragu, doakan bahwa Tuhan sanggup menolong kita kalau Tuhan berkehendak. Dan dalam kehidupan kita juga sehari-hari, mari kita serahkan sama Tuhan. Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur melalui firman Tuhan, kesaksian Raja Daud di dalam bahaya ketika merasakan rasa takut. Dia datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh yakin akan perlindungan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada banyak bahaya, ada banyak kesulitan yang membuat kami juga khawatir. Tolonglah kami untuk datang berserah kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya dengan yakin sepenuhnya akan pertolongan daripada-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.